Oke, lanjut ke part kedua. Ini lanjut di part kedua soal nomor 14. Organ pencernaan. Dari gambar ini fungsi enzim yang dihasilkan oleh organ bernomor 2. Organ bernomor 2 ini adalah lambung. Di lambung itu terjadi dua pencernaan dengan dua enzim. Yang pertama adalah enzimnya adalah pepsin dan yang kedua adalah enzim renin. Untuk opsi jawaban yang disediakan, yang benar adalah yang C, mencerna protein. Jadi pepsin itu fungsinya mencerna protein menjadi pepton yang ada di lambung. Ini enzimnya adalah pepsin. Sementara yang A, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, itu ada di organ nomor 3, yaitu pencernaan lemak dengan lipase. Terus yang B, mencerna karbohidrat menjadi glukosa, itu ada di mulut dengan amilase dan di usus halus di nomor 3 dengan amilase pankreas. Kemudian yang D, mencerna protein menjadi asam amino, itu terjadi di organ nomor 3 di usus halus dengan enzim tripsin. Nomor 15, perhatikan berbagai peristiwa dalam kehidupan berikut. Ada 4 peristiwa di sini. Contoh gerak lurus berubah beraturan GLBB yang diperlambat, berarti terjadi penurunan kecepatan atau terjadi perlambatan. Yang sesuai adalah nanti ada perubahan kecepatan dari kecepatan mungkin konstan atau cepat menjadi semakin lambat gitu. Itu adalah kunci dari GLBB diperlambat. Mana dari peristiwa itu yang menunjukkan terjadinya GLBB diperlambat? Yang pertama adalah nomor 2, kereta api yang sedang melaju kemudian direm. Nah, nanti pasti terjadi penurunan kecepatan. Terus yang nomor 4, kerikil dilempar vertikal ke atas karena dia melawan gravitasi bumi, maka terjadi penurunan kecepatan ketika dia bergeraknya sudah semakin tinggi. Itu GLBB-nya diperlambat. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 16, ciri fase ovulasi. Ada gambar siklus menstruasi. Ciri fase ovulasi. Ovulasi itu terjadi di tengah-tengah siklus di sini ya. Ini ovulasi. Terjadi ovulasi dengan ciri hormon LH dan estrogen yang diproduksi sangat tinggi. Yang C. Kalau yang A, terjadi peluruhan dinding endometrium, itu fasenya adalah menstruasi atau haid. Kalau sekresi hormon FSH itu proliferasi untuk pertumbuhan folikel ovum yang di B. Terus yang D, hormon progesteron disekresi tinggi, berarti itu terjadi proses kehamilan. Ini lanjut nomor 17. Proses menstruasi adalah terjadinya peluruhan dinding rahim bagian dalam yang disebut dinding endometrium yang B. Nomor 18, ada persilangan monohibrid dominan resesif mawar merah M besar dan mawar putih M kecil menghasilkan keturunan mawar merah di F1 atau di keturunan pertama. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan keturunan F2 sebanyak 40 bunga, maka jumlah bunga yang berwarna putih sebanyak, ini ada triknya ya. Jadi kalau misalnya kalian menghitung dari awal atau membuat persilangan dari awal, itu P1-nya M besar dengan M kecil, ini P1. Kemudian hasilnya nanti di F1 itu M besar M kecil, kemudian dilanjut di sini adalah P2. Tapi kalau sudah paham, kalian untuk menghitung bunga warna putih langsung pakai rumus aja, 1/4 kali angka yang disiapkan, jumlah bunga yang diproduksi atau yang dihasilkan. Karena di sini yang dihasilkan adalah sebanyak 40 bunga, maka 1/4 kali 40. Ini 10. 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi tanaman berwarna putihnya ada 10. Terus bagaimana kalau seandainya yang ditanya adalah berapa jumlah merah, bunga merah? Berarti ya 3/4, rumusnya 3/4 kali berapa jumlah yang dihasilkan. Kalau di sini 40 ya berarti bunga warna merahnya itu sama dengan 30 bunga. Gitu. Jadi yang putih rumusnya 1/4, kalau yang merah rumusnya 3/4. Itu nomor 19, pada proses pembuatan tempe, kedelai diberikan mikroorganisme tertentu hingga siap dikonsumsi. Proses kimia yang terjadi adalah tempe dibuat dengan mereaksikan kedelai dengan mikroorganisme dari jenis hamir, yaitu Rhizopus oryzae. Berarti yang C. Terjadi proses fermentasi sehingga protein kompleks berubah menjadi protein sederhana oleh Rhizopus oryzae. Nomor 20. Setiap kali berenang, Sinta merasakan ketika dia menyelam di kolam yang lebih dalam, dadanya sesak.
dan gerakannya juga semakin berat. Hal ini dikarenakan kalau di dalam air berarti terjadi tekanan hidrostatis. Semakin ke dalam atau semakin jauh dari permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Jadi jawabannya yang B. Nomor 21, perhatikan nama planet berikut ini. Bumi, Merkurius, Mars, Venus, Jupiter, Saturnus. Pertanyaannya, yang termasuk planet dalam. Planet dalam adalah planet-planet yang ada sebelum Bumi. Jadi antara matahari dan Bumi, itu yang disebut dengan planet dalam, yaitu Merkurius dan Venus. Setelah Bumi, itu disebut dengan planet luar. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itu adalah planet luar. Gitu. Jika jarak antara A sampai C sebesar 10 cm, maka amplitudo getaran bandur di bawah ini adalah, jadi ada bandul yang bergetar dari A, B, C, di mana jarak antara A sampai C itu 10 cm. Ingat bahwa di titik B ini adalah titik kesetimbangan. Dan amplitudo atau simpangan terjauh itu kita ukur dari titik kesetimbangan ini. Ketika dia bergerak ke paling ujung, ke sini, inilah yang disebut dengan amplitudo. Berarti kalau jarak A sampai C itu 10 cm, maka amplitudo getaran bandulnya adalah B ke C. Berarti setengahnya, sama dengan 5 cm. Lanjut soal nomor 23. Minyak mentah dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, aftur, minyak tanah, solar, serta aspal. Prinsip dasar dalam pengolahan minyak mentah disebut, ini pemisahan campuran ya, materi kelas 7, karena perbedaannya itu ada di titik didih, penjelasannya yang C. Destilasi namanya. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih atau destilasi. Lanjut soal nomor 24. Beberapa cara reproduksi pada tumbuhan dan hewan, ada stolon, konjugasi, polinasi, dan tunas. Cara reproduksi yang didahului dengan fertilisasi adalah, kalau didahului fertilisasi berarti dia reproduksinya secara generatif. Ada pertemuan antara sperma dan ovum. Yang menunjukkan cara reproduksi dengan fertilisasi itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 3. Sementara nomor 1 dan nomor 4 itu reproduksi vegetatif. Vegetatifnya yang vegetatif alami. Gitu. Nomor 25, Pak Syawal adalah petani sukses. Dia berencana menanam padi di 1 hektar tanah, 1 hektar lagi ditanam dengan bawang putih, dan 1 hektar lainnya ditanami wortel. Reproduksi dari ketiga jenis tanaman Pak Syawal tersebut berturut-turut adalah, kalau padi berarti generatif, pakai biji. Kemudian bawang putih itu dengan umbi lapis, dan wortel itu umbi akar, berarti C. Kalau wortel itu umbi akar, kalau kentang itu umbi batang. Biji itu sama aja dengan generatif. Gitu. Nomor 26, kesuburan tanah perlu kita jaga. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah tersebut adalah B. Menanam beberapa jenis tanaman yang berbeda dengan cara bergantian atau rotasi. Bisa juga dengan ekstensifikasi tanaman. Tapi yang paling tepat untuk opsi jawaban ini adalah yang B. 27, ada 2 jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada mekanisme pernafasannya, sewaktu mengeluarkan nafas, kita fokus di sini. Yang pertama, mengeluarkan berarti itu ekspirasi. Dan otot yang berperan, ini yang kedua, kita fokus di nama otot atau jenis ototnya. Karena dia di sini menggunakan otot tulang rusuk, berarti pernafasannya adalah pernafasan dada. Ekspirasi pernafasan dada. Jadi nanti kalau dia menjelaskan, di soal itu menuliskan menghirup oksigen atau mengambil oksigen, berarti itu inspirasi. Kemudian otot yang berperan, otot diafragma, berarti itu pernafasannya perut gitu. Jadi fokusnya ada 2. Mekanisme apa yang dilakukan dan otot apa yang digunakan gitu. 28. Rifki mendorong sebuah meja kayu dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 2 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka usaha yang dilakukan Rifki adalah usaha itu W. Kita menghitungnya dengan rumus F kali S. Jadi usaha itu sangat dipengaruhi oleh gaya dan perpindahannya. Di sini gayanya 400. Kemudian meja tersebut berpindah sejauh 2 meter, maka total usaha yang dilakukan Rifki adalah 800
Joule. Jawabannya yang B. Nomor 29, hukum Kirchhoff. Jika I1 sama dengan I5, maka nilai I4 adalah persamaan untuk hukum Kirchhoff adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita cek dari gambar ini. Ini arus yang keluar ada I2 dan I3 dan I5. Ini yang keluar. Total arus yang keluar ini harus sama dengan arus yang masuk. Arus yang masuk adalah I1 dan I4. Sekarang kita hitung. Untuk yang keluar, I2 ditambah I3 ditambah I5. 3 ditambah 2 ditambah 4. 9. Jadi ini totalnya adalah 9. Jika I1 sama dengan I5, I5-nya 4. Berarti di sini 4, maka I4-nya sama dengan 5. Jawabannya adalah yang D. Karena I4 nilainya 5. Lanjut soal nomor 30. Pengungkit atau pesawat sederhana jenis tuas. Ini tuas jenis 1. Berdasarkan gambar pengungkit di samping, besar kuasa agar batu bisa terangkat sebesar. Oke, ini rumusnya adalah W per F sama dengan LK per LB. W itu beban, kemudian jarak antara tumpuan ke beban, ini LB, jarak antara kuasa ke tumpuan, ini LK. Oke, kita masukkan, pertanyaannya adalah F, jadi kita ubah F sama dengan W kali LB dibagi LK. W-nya 800, LB-nya 40, LK-nya 160. Ini kita sederhanakan, di sini ada 4, terus 8 sama 4 juga kita sederhanakan, jadinya di sini 2. Jawabannya adalah 200 Newton. Jawabannya yang C. Nomor 31, listrik dinamis, rangkaian listrik. Besar hambatan pengganti A ke B. A ke B ini rangkaiannya adalah seri, karena dia sejajar. Berarti untuk hambatan penggantinya tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sementara untuk yang BC ini rangkaiannya adalah paralel. Berarti kalau misalnya dihitung itu dia harus pakai seper. 1/4 ditambah 1/8 gitu. Nanti disamakan penyebutnya, habis itu baru dibalik. Lanjut, soal nomor 32. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet seperti gambar di atas secara berurutan adalah nomor 1 itu menggosok, nomor 2 itu induksi, nomor 3 itu elektromagnetik. Jawabannya adalah C. Jadi nomor 1 itu menggosok, nomor 2 itu induksi atau menempel, dan nomor 3 adalah elektromagnetik. Nomor 33. Hewan berikut memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi, kecuali migrasi hewan itu ada di beberapa hewan di sini, lobster, duri, ya, salmon, dan penyu. Berarti yang bukan adalah yang beruang. 34. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan bahan dari kotoran hewan, ternak, dan manusia dan memanfaatkan bakteri metanogen disebut dengan biogas. Kalau biofuel itu membuat bahan bakar dari makhluk hidup atau dari tumbuhan. Ini bahan bakar. Nomor 35. Buah kelapa yang tergantung di atas pohon suatu saat bisa terlepas dan jatuh. Saat buah kelapa berada di atas pohon, maka kelapa memiliki energi potensial. Energi yang dimiliki oleh benda yang diam, yang letaknya itu di atas permukaan tanah. Sementara energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda pada saat benda itu bergerak. Kalau energi mekanik adalah energi kinetik dan energi potensial. Energi kimia itu dihasilkan dari bahan makanan yang kita makan atau sumber energi yang dikonsumsi gitu. Oke, demikian tadi 35 soal yang sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah
IPA untuk kelas 9 tahun 2024. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses ujiannya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.